Hai hai, kembali lagi bersama aku, Niki Khoirotun Nisa. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang karakteristik fase perkembangan manusia. Nah, karakteristik fase perkembangan manusia secara umum dibagi ke dalam 5 tahapan. Yang pertama, karakteristik perkembangan pada fase orok. Yang kedua, karakteristik perkembangan pada fase bayi. Yang ketiga, karakteristik perkembangan pada fase prasekolah atau usia taman kanak-kanak. Yang keempat, karakteristik perkembangan pada fase anak sekolah. Dan yang terakhir, karakteristik perkembangan pada fase remaja. Yang selanjutnya, karakteristik perkembangan pada fase orok. Masa orok merupakan masa perkembangan paling pendek dalam kehidupan manusia, dimulai sejak lahir sampai usia 2 minggu. Pada masa ini, orok memiliki karakteristik perkembangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Berat badan orok kira-kira 3,5 kg dan panjangnya 50 cm. Biasanya, bayi laki-laki lebih berat dari bayi perempuan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan orok. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan seluruh. Nah, kegiatan ini mencakup kegiatan-kegiatan umum dari seluruh badan si orok tersebut. Yang kedua, kegiatan khusus. Nah, kegiatan ini mencakup kegiatan-kegiatan refleks yang merupakan respon atau reaksi yang tidak disadari terhadap sesuatu. Yang ketiga, perkembangan kepribadian. Kepribadian sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat kebakaan yang menjadi matang, dan yang utama adalah faktor lingkungan dari kasih sayang ibu. Yang keempat yaitu vokalisasi. Perkembangan vokal dimulai dengan menangis, yang biasanya dimulai pada waktu lahir. Maksud tangisan kelahiran adalah untuk mengembangkan paru-paru sehingga memungkinkan pernapasan dan penyediaan oksigen yang cukup bagi darah. Selanjutnya, karakteristik perkembangan pada fase bayi. Fase bayi terjadi selama 2 tahun pertama dalam kehidupan manusia. Fase ini merupakan fase dasar pembentukan pola perilaku, sikap, dan emosi. Awal kehidupan yang sehat sangatlah penting untuk bayi, karena akan mempengaruhi perkembangannya di fase-fase berikutnya. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Ada beberapa ciri-ciri yang tampak pada fisik bayi. Yang pertama, tahun pertama pertumbuhan fisik sangat cepat daripada tahun selanjutnya. Yang kedua, pola perkembangan bayi pria dan wanita sama. Yang ketiga, tinggi badan lebih lambat daripada pertumbuhan berat badan di tahun pertama dan lebih cepat di tahun kedua. Dan yang terakhir, pada bulan kedua, seorang bayi sudah mulai menunjukkan koordinasi gerak pada dada atau lengan. Nah, contohnya, pada bulan ini sudah tampak kemampuan untuk mengangkat dada dalam posisi tengkurap. Juga tampak kemampuan untuk mencoba meraih benda yang ada di sekitarnya, walaupun belum mengena dengan tepat karena koordinasi antara penglihatan dan gerak memegang belum sempurna. Yang kedua, perkembangan kognitif. Sejak tahun pertama dari usia anak, perkembangan kognitif sudah mulai tampak dalam tingkah lakunya. Contohnya dalam tingkah laku motorik dan berbicara. Indera sensornya sangat menentukan ia dalam membantunya berperilaku. Misalnya dengan cara meraba, mencium, memasukkan ke mulut benda-benda yang ada di sekitarnya. Selain itu juga, motorik atau gerak anak juga sangat mendukung perkembangan kognitif bayi. Semakin banyak bayi bergerak, maka akan semakin besar kesempatan bayi untuk berinteraksi dengan benda-benda atau orang-orang yang baru dilihatnya, sehingga menambah jumlah skema-skema yang ada di kepalanya. Yang ketiga, perkembangan emosi. Pada usia 8 minggu sampai 1 tahun. Nah, pada usia ini, perasaan psikis anak sudah mulai berkembang. Anak akan merasa senang jika melihat mainan yang digantung di depan matanya, atau tidak senang jika dipangku oleh orang asing. Selanjutnya, pada usia 1 sampai 3 tahun. Nah, pada usia ini timbul gejala-gejala perkembangan emosi. Yang pertama, emosinya sudah mulai terarah pada sesuatu. Yang kedua, dapat menyatakan perasaannya dengan berbicara. Yang ketiga, terdapat sifat labil atau mudah kembali berubah dan mudah tersulut. Dan selanjutnya yang keempat yaitu perkembangan bahasa. Ada 3 bentuk prabahasa yang normal muncul pada bayi dalam pola perkembangan prabahasa.
yaitu menangis, mengoceh, dan isyarat. Dan yang terakhir yaitu perkembangan moral. Seorang bayi belum mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Pada masa ini, anak lebih sering mengulangi perbuatan yang menyenangkan. Oleh karena itu, berilah pujian seperti dicium, dipeluk, dan diberi kata-kata pujian jika dia melakukan perbuatan baik. Dan sebaliknya, berilah hukuman jika dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Karakteristik perkembangan pada fase prasekolah atau usia taman kanak-kanak. Anak-anak usia dini merupakan anak dalam masa keemasan atau golden age, di mana pada masa ini adalah masa penting bagi perkembangan anak sebagai individu di kemudian hari. Fase ini berlangsung sejak usia 2 tahun sampai 6 tahun, atau para ahli sering menyebutnya dengan fase anak-anak awal. Anak-anak pada fase ini dilatih untuk belajar sekolah dengan mengikuti program Taman Kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak-anak di usia dini, terutama tinggi dan berat badan, menyesuaikan beberapa faktor, antara lain keturunan, faktor gizi dan kesehatan, jenis kelamin, dan faktor perbedaan individual. Pada fase ini, anak-anak akan mulai bertambah kuat, seperti tulang-tulang mereka akan mulai mengeras dan akan memberikan perlindungan sekaligus bentuk tubuh. Hal yang sama berlaku pada sistem syaraf dan otak yang mendukung perkembangan motorik anak. Yang kedua, perkembangan kognitif. Periode ini ditandai dengan kemampuan menggunakan sesuatu untuk mempresentasikan sesuatu dengan menggunakan simbol, untuk melambangkan suatu kegiatan, benda yang nyata atau peristiwa. Nah, melalui kemampuan itu, anak-anak mampu berimajinasi atau berfantasi tentang berbagai hal. Yang ketiga, perkembangan emosional. Pada usia 4 tahun, anak sudah bisa membedakan bahwa aku berbeda dengan orang lain. Kesadaran ini diperoleh dari pengalamannya, bahwa tidak setiap keinginannya dipenuhi oleh orang lain. Bersamaan dengan itu, berkembang pula perasaan harga diri yang menuntut pengakuan dari lingkungannya. Jika lingkungannya tidak mengaku perkembangan anak, maka itu akan berdampak negatif. Beberapa jenis emosi yang berkembang pada masa anak seperti takut, cemas, marah, cemburu, kesenangan, kasih sayang, dan rasa ingin tahu. Yang keempat, perkembangan bahasa. Nah, pada usia ini, perkembangan bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2 tahap. Yang pertama, masa ketiga, pada usia 2-2,6 tahun, yang bercirikan anak sudah mulai bisa menyusun kalimat tunggal yang sempurna dan lainnya. Yang kedua, masa keempat, pada usia 2,6-6 tahun, yang bercirikan anak sudah dapat menggunakan kalimat majemuk beserta anak kalimatnya dan lainnya. Yang kelima, perkembangan moral. Pada masa ini, anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya, seperti orang tua, saudara, dan teman sebaya. Untuk penanaman moral yang baik, maka kelompok sosialnya harus membimbing anak-anak tersebut. Yang terakhir yaitu perkembangan sosial. Pada masa prasekolah, perkembangan sosial anak sudah tampak jelas. Mereka sudah mulai aktif bersosialisasi dengan teman sebayanya. Adapun tanda-tandanya tampak pada tahap ini. Yang pertama, anak mulai mengetahui aturan-aturan, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan bermain. Yang kedua, sedikit demi sedikit anak sudah mulai patuh pada peraturan. Yang ketiga, anak mulai menyadari hak atau kepentingan orang lain. Dan yang keempat, anak mulai dapat bermain bersama anak-anak lain atau teman sebaya. Karakteristik perkembangan pada fase anak sekolah. Yang pertama, perkembangan intelektual. Pada masa sekolah ini, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif, seperti membaca, menulis, dan menghitung. Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. Yang kedua, perkembangan emosi. Pada masa sekolah, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi itu tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, dia mulai belajar untuk mengontrol emosinya. Yang ketiga, perkembangan bahasa.
Bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada masa sekolah ini merupakan masa berkembang pesatnya kemampuan mengenai dan menguasai berbagai kata. Ada dua faktor penting yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, proses jadi matang. Proses ini terjadi ketika organ-organ suara atau bicaranya sudah berfungsi. Yang kedua, yaitu proses belajar. Belajar mempelajari bahasa orang lain dengan cara mengimitasi ucapan atau kata-kata yang didengarkannya. Yang keempat yaitu perkembangan motorik. Seiring dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Yang kelima, perkembangan moral. Anak mulai mengenal konsep moral, mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Pertama kali dari keluarga. Awalnya anak tidak mengerti konsep moral ini, tapi lambat laun anak akan memahaminya. Yang terakhir, perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga dikatakan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma, kelompok, tradisi, dan moral atau agama. Perkembangan sosial pada anak sekolah dasar ditandai dengan adanya perluasan hubungan. Di samping dengan keluarga juga, dia mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau teman sekelas, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya bertambah luas. Karakteristik perkembangan pada fase remaja. Pada masa remaja, periode yang berlangsung sekitar usia 11 dan 21 tahun, meliputi banyak perubahan sosial dan emosional. Transisi antara masa anak-anak dan dewasa ini mengarah pada perubahan perilaku yang cepat dan emosi yang kuat. Perkembangan di dalam kehidupan manusia itu terjadi pada aspek-aspek yang berbeda. Nah, berikut ini merupakan aspek perkembangan pada masa remaja. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Masa remaja merupakan salah satu di antara dua masa rentang kehidupan individu, di mana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Pada remaja pria ditandai dengan sangat cepatnya pertumbuhan testis. Matangnya organ-organ seks tersebut memungkinkan remaja pria yang berusia sekitar 14-15 tahun mengalami mimpi basah. Pada remaja wanita, kematangan organ seksualnya ditandai dengan tumbuhnya rahim, vagina, dan ovarium. Ovarium menghasilkan telur dan mengeluarkan hormon-hormon yang dikeluarkan untuk kehamilan atau menstruasi. Pada masa ini, sekitar usia 11-15 tahun, remaja wanita mengalami menstruasi pertama. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan individu untuk memanipulasi dan mengingat informasi. Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Yang ketiga, perkembangan emosi. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yakni perkembangan emosi yang tinggi. Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Yang keempat yaitu perkembangan moral. Melalui perkembangan atau interaksi sosial, tingkat moralitas remaja sudah lebih matang dari usia anak-anak. Mereka sudah lebih mengenal tentang nilai-nilai moral atau konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Yang kelima yaitu perkembangan sosial. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat nilai-nilai maupun perasaannya. Remaja memilih teman yang memiliki kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya, baik menyangkut interest, sikap, nilai, dan kepribadian. Yang terakhir yaitu perkembangan kepribadian. Fase remaja merupakan saat yang paling penting bagi perkembangan dan integrasi kepribadian. Masa remaja merupakan saat berkembangnya identitas atau jati diri. Apabila remaja gagal mengintegritaskan aspek-aspek dan pilihan atau merasa tidak mampu untuk memilih, maka dia akan mengalami kebingungan. Adapun perkembangan identitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu iklim keluarga, tokoh idola, dan peluang pengembangan diri. Mungkin cukup sekian, terima kasih, see you next video, bye-bye!